Hai semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari Minggu, bulan masih ada di Taurus, masih saatnya kita istirahat. Dan besok hari Senin, bulan sudah masuk ke Gemini, waktunya untuk kita mulai siap-siap lagi, sibuk-sibuk lagi. Dan besok nih, bukan hari ini tapi hari Senin, kita lihat bulan akan ketemu dengan North Node, dan dia ikut dalam dua segitiga. Segitiga yang pertama adalah T-square dengan matahari, dan yang satu lagi dengan Saturnus. Anyway, apapun yang terjadi, hari Senin itu sepertinya adalah hari yang sibuk ya, sibuk. Dan ini kalau kita mau mengambil waktu hari Minggu ini untuk kesempatan kita lebih santai, akan lebih baik karena kita membutuhkan semua energi untuk besok. Jadi utamanya itu. Dan karena hari ini bulan juga membentuk square dengan Jupiter, barangkali memang situasinya adalah ketika di rumah tidak seharmonis seperti biasa. Bukan berarti ada yang salah, tetapi ya memang siklusnya seperti itu, karena setiap orang itu punya hal yang berbeda, dan kadang-kadang ada waktunya di mana ketidaksepakatan itu terjadi walaupun pada pasangan yang paling oke, paling cocok sekalipun, karena itu tetap dua individu yang berbeda. Jadi kalau itu terjadi, ada konflik atau ada isu, ada yang sangat-sangat kecil, ada yang lumayan gitu ya. Tapi mudah-mudahan begitu kecilnya tidak terasa, artinya selalu bisa dilakukan sesuatu, karena energi bulan yang trine dengan Pluto membuat kita either menjadi sangat intens gitu ya, sangat sensitif, lebih perasa dari biasanya, atau kemungkinan lain justru kita menjadi jauh lebih mudah membedakan, ini cuman dia lagi moodnya aja nggak oke, apa dia lagi lah, lagi apa, istilahnya macam-macam ya. Intinya memahami bahwa mood orang bisa berubah setiap saat, dan kalau kita selalu mengambil high vibe, kita bisa memahami kadang-kadang orang butuh waktu untuk sendiri atau me time. Orang lain bisa begitu, kita juga begitu. Dan kalau kita butuh me time, kita berhak untuk meminta me time dari orang-orang biasa di sekitar kita. Dan kalau orang lain yang membutuhkan me time buat dirinya, biarkan dia recharge energi, karena penting sekali besok dia perlu untuk berkegiatan yang lebih sibuk, lebih menguras tenaga, sama kita ataupun dia. Itu yang terlihat di sini. Jadi istirahatnya dimaksimalkan, kalau butuh me time diperjuangkan, kalau orang lain butuh me time, barangkali dirimu juga butuh me time, jadi tidak perlu di fight ya. Kalau mau makan bersama, ambil waktu makan bersamanya, dan habis itu biarkan dia mencari waktunya sendiri. Define this content. Jadi kalau di sini mengatakan memang ada perasaan tidak terlalu puas ya, define this content, tapi ketidakpuasan itu dibutuhkan untuk kita supaya keluar dari comfort zone. Kalau kita kehidupannya terlalu nyaman, kita nggak bergerak, padahal universe, semesta itu butuh di kita untuk bergerak, membuat perubahan di muka bumi ini. Justru karena itu, jadi kita ada rasa yang kurang, ada sesuatu yang kosong di hati, supaya kita mencari sesuatu untuk diisi. Nah, perasaan kosong di hati itu kan rasanya ndak enak ya kayak gitulah kira-kira. Jadi kadang-kadang kita punya semua di tangan, rasanya apa sih yang kurang, nggak tahu, kayaknya kurang piknik kali ya, something like that. Udah jelas hidupnya enak, semuanya ada gitu, tetap aja dikatain kurang piknik gitu ya. Itu artinya kita lagi stres berat gitu ya, sampai orang keganggu, apa sih kamu kurang piknik kali gitu ya. Jadi kitanya sendiri nggak merasa kita bermasalah, tapi orang lain terdampak itu langsung kerasa.
something is wrong with you, do something gitu ya, jangan gangguin aku, kamu kalau punya masalah drama lu sendiri, jangan seret-seret gue dong, kayak gitu. Itu misalnya orang lain seperti itu. Winter falls upon us, so spring can bring new growth. Cry the tears, allow the longing. Sadness brings surrender and deep desire to be free. Jadi semua rasa tidak nyaman ini kita perlu lewati sendiri, kayaknya sih sendiri. Kalau butuh pundak untuk menangis tinggal bilang, tapi tetap aja prosesnya itu adalah proses internal sampai kita bisa melepaskan kesedihan tersebut dan kita bisa bebas dari apapun yang masih menghimpit perasaan kita. Tapi ya itulah, kalau ada peran dari Pluto memang biasanya emosi kita agak kacau balau sedikit. Tapi anyway, kalau kita lihat ini antara kantor dan rumah semuanya dalam kondisi sebenarnya tidak ada perubahan. Jadi yang sedang bergejolak itu emosi saja. Kalau saya yakin makna dari gambar ini hanya gejolak sesaat. Mudah-mudahan hanya hari Minggu ini dan bisa dengan segera kayak tinggal klik jari semuanya hilang. Mudah-mudahan. Dan ini resepnya supaya bisa klik dan hilang itu ya release and surrender, exactly ya. We shower you with blessings of our radiant love. Open your arms and release the challenges that you've held tightly gripped within your hands. Jadi, karena kita juga nggak mau let go. Kalau kita let go, release, surrender, open your hands, arms, and heart to our love and assistance. Jadi, biarkan angel, spirits, apapun membantu kita melewati masa yang dimana kita merasa discontent. Dan ini kembali lagi kartu Teresa. Keluar time out tadi, exactly ya penjelasannya. Dan saya juga lupa ada kartu ini jumping karena saya cuma cari sampai jumping. You've been so busy taking care of everyone else's needs, but now it's time to stop and take care of yourself. Jadi tadi di langit pun sudah terlihat gitu ya bahwa kita lagi butuh me time. Jadi kalau ada me time, please jangan offended gitu ya, jangan merasa tersinggung. It's like everyone's like that ya. Jadi previous eventsnya ini lovers ya, memang udah jodoh, udah bersama ya. But somehow something is bothering us gitu loh. Personally, masing-masing kayak ada sesuatu yang mengganggu ya, define discontent tadi. But it's okay. Ini hanya satu masa di mana kita akan mencapai stability and efficiency. Sebenarnya penggambarannya seperti ini. Ya. Ini kayak kalau the lovers tadi memang kita udah bersama, udah soulmate. Soulmate tidak harus pasangan suami istri, semua soulmate ya. Tapi somehow kita lagi perlu agak berjarak gitu, kita di dalam diri kita sendiri, jangan terlalu sering, karena ini sebenarnya bukan hal yang besar gitu ya, hanya dilewati aja. Jadi kita memang sedang menuju stabilitas, efisiensi, taking charge of situation, ambitious plans, apapun itu. Tapi informasinya relatif konsisten ya, dari tadi konsisten. 4 kartu dari tarot. Intelligent, truthful, clear communicator, self-aware, independent, teacher, writer. Ya, jadi saya ambil independennya, kita lagi butuh sendiri. Ya, si Queen of Swords itu sering butuh sendiri memproses pikirannya dia, kemelutnya dia dengan cara intelijen, dan itu bisanya dilakukan sendiri. Kalau dia ngomong sama orang lain itu bikin orang defensif, malah berantem, bukannya ada masalah, tapi ini memang harus diproses. So biarkan dia belajar dari situasinya sendiri. Kita rasanya ingin membantu ya, dan gak tahan gitu pengen ngasih saran gitu, tapi sungguh kalau saya di dekat orang dan saya lagi punya masalah dan orang tuh kasih saran kiri kanan atas bawah, I'm so annoyed ya, saya terganggu gitu dengan saran-saran kayak aku ngerti, cuman biarkan aku berproses. Jadi mungkin kalau dia butuh me time, upayakan untuk tidak memberi saran karena kecuali diminta. Kalau diminta itu lain hal, kalau nggak diminta, karena kayaknya itu termasuk salah satu yang membuat dia makin bertanduk nanti, atau kita yang bertanduk. So leave it ya, release, let go. Advice-nya Magician.
Jadi mungkin ini karena ini adalah advice, berarti caranya, karena kekalutan atau kegelisahan itu datangnya dari overthinking, maka kita harus percaya bahwa there will be solution, ya, dan semua masalah yang bergema di otak kita dan membuat kita tidak berhenti berpikir itu hanya ilusi dari ketakutan kita. Outcome-nya ya kita stres, undisciplined, vehicle trouble. Iya, kita merasa kalah, kita merasa stres dengan situasi ini, kita pikir kita akan kalah, padahal sebenarnya besok kita akan melakukan sesuatu, tapi sebelum kejadiannya kita nggak bisa tahan untuk, kita butuh waktu. Kalaupun kita lagi cemas kayak gitu, duduk dengan orang yang kita cintai, kita pasti ngomong tentang sesuatu yang itu is not a very, apa ya, nggak terlalu fun juga. Jadi mendingan sendiri emang sih, where love lies, fear does not and cannot. Jadi kita nggak bisa tahan diskonten tadi, perasaan tidak puas, ada yang kurang gitu ya. Itu seperti menguasai kita, membuat memanggil rasa takut, kecemasan untuk menguasai pikiran kita. Dan kalau itu berada di pikiran kita, maka dia mengenyampingkan, meniadakan tempat buat love, ya. Dan kalau kita mengganti semua dengan cinta, kedamaian, penerimaan, release, tadi kan berkali-kali release and surrender, bahwa kalau memang kita ditakdirkan untuk menang, kita udah mengupayakan semua, somehow pasti ada yang bantu. Dan itu kenapa kita dibantu oleh yang lebih besar, karena cinta kita, cintanya semesta ke kita salah satu. Nah, ketika kita memasukkan itu, mungkin dengan meditasi atau kita bisa menenangkan pikiran kita sendiri dan mengganti dominasi dari rasa takut di pikiran kita dengan semua keyakinan bahwa kita akan selalu dibantu. Toh dari pengalaman juga kita nggak pernah nggak dibantu. Kalaupun ada masalah selalu kita berhasil ngelewatin. Dan apa bedanya dengan masalah saat ini? Nggak ada bedanya sama yang kemarin-kemarin, kita juga selalu dibantu. Yakin buat koneksi tersebut, maka tidak ada tempat buat rasa takut itu bisa bersemayam di pikiran, di hati kita. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.